salah satu tips yang saya memang sangat sarankan, dua hal ini dalam kehidupan Anda tiap hari. Dua hal ini dalam kehidupan Anda tiap, ingat baik-baik. Jangan pernah lepas, rimpang sama rempah. Rimpang itu ini, kunyit. Kunyit, jahe, kencur, temulawak, itu bahan bakunya kita. Rempah ya kayak begini nih. Ini rempah. Dan ini gampang sekali kan dibikin masakan. Kalau Anda bikin masakan, maka kuahnya diminum. Maka itu jadi obat. Itu jadi obat. Ya, kuahnya diminum. Dan ibu-ibu mulai sekarang, saran saya, kalau Anda pengen menyehatkan keluarga, khususnya suami di rumah, maka jangan kasih santan ke suami mulai sekarang. Kalau Anda pengen kasih santan ke suami, maka kasihlah santannya dengan cara kayak begini. Iya. 5 menit lagi. Iya. Air kelapa tua itu, airnya jangan dibuang, diminum ya mulai sekarang ya. Itu bagus sekali untuk kesehatan. Air kelapa tua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang edisi lama itu maksudnya yang lahirnya tahun 50 gitu loh. Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 lah. Ya. Minumlah air kelapa tua. Air kelapa tua. Kelapa mudanya buat yang masih muda. Karena kelapa muda bagus untuk detox. Kelapa tua bagus untuk mikronutriennya, bagus untuk orang-orang dengan degeneratif. Gitu. Lalu santannya diapain? Di blender. Santannya di blender pakai kurma, kasih kunyit, kasih garam sedikit. Maka itu akan jadi minuman buat menguatkan jantung. Jadi santan itu jangan dipanaskan. Kenapa opor tidak sehat? Karena santannya. Gitu ya. Jadi santannya jangan itu. Termasuk juga nanti cobain nanti sore ya, bagi Anda yang mungkin puasa atau mungkin yang hari ini pengen nyobain, nanti beli kurma. Lalu kurmanya di blender sama air kelapa. Kelapa muda. Lalu disaring sebentar. Atau kalau nggak disaring Anda tunggu aja. Itu akan jadi detox yang paling baik untuk pencernaan kita. Air kelapa muda di blender sama kurma. Ya. Murah kan? Murah. Beli air kelapa paling 5.000 lah. 10.000. Ya. Beli kurma mungkin yang box-box kecil ya, saya kira mungkin 10.000, 20.000 dapat sih insyaallah. Ya, seperti itu. Kemudian kenalilah Bapak sekalian. Jadi saya pernah share waktu itu ada 2 jenis ramuan atau satu jenis ramuan yang saya sendiri takjub ya, takjubnya karena memang dahsyat banget kerjanya. Isinya sebenarnya simpel banget. Isinya kunyit, yang kedua serai, yang ketiga ini jeruk nipis. Kelihatan kan ini jeruk? Ya. Jadi kunyitnya kupas, potong-potong kecil, slice tipis gitu, and then dimasukkan ke air panas, kasih serai. Ya. Kasih serai, kemudian setelah agak sedikit dingin, dimasukin jeruk nipis. Kasih madu. Banyak yang hamil. Banyak yang hamil gara-gara itu. Terus nanti yang sudah tua gimana, jadi hamil juga? Ya enggak juga lah, kalau udah menopause mau diapain? Ya. Karena 3 jenis bahan tadi itu mengandung antioksidan yang luar biasa. Bapak-bapak kalau minum itu coba aja lihat. Kemampuan vitalitas Anda akan insya Allah meningkat. Luar biasa. Sampai nanti istrinya akan mengatakan seperti ini. Jadi deh. Lanjut. Oh lanjut. Istrinya akan bilang, papa harus berbagi kebahagiaan ini kepada wanita lain. Kalau berani. Ya. Kalau mau nikah aja Pak. Nikah lagi maksudnya. Jadi tadi apa? Kunyit, jeruk nipis sama serai. Malam mau tidur minum jahe sama pandan. Ya.
Jadi Anda harus punya ramuan atau mungkin minuman-minuman yang Anda mulai rutinkan tiap hari. Kalau saya pribadi memang tidak mengkultuskan. Jadi kalau kadang-kadang ada infus water, saya bikin infus water. Kadang-kadang ada jus, saya bikin jus. Kadang-kadang air putih gitu. Air putih, madu udah cukup. Tapi minimal tiap hari harus ada makanan-makanan begini yang masuk ke badan. Maka bapak-bapak kalau Anda kerja mulai sekarang, di rumah coba dibikin infusan. Dan infusan bapak-bapak sekalian, khususnya ibu-ibu nih. Ya, time out. 1 menit lagi. Infusan, hati-hati dengan beberapa jenis rempah. Contoh, kayu manis. Kayu manis itu dia bisa menurunkan gula darah dengan cepat. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak nginfus pakai kayu manis, habis minum itu keliengan, stop. Kemungkinan gula darah Anda turun. Ya. Jadi setiap sayuran atau rempah itu, atau rempah terutama, dia punya karakter sendiri. Ya. Punya karakter sendiri. Maka jangan kita. Jadi kalau memang nggak cocok, jangan makan. Banyak pertanyaan. Ya, nggak cocok, jangan dimakan. Ya. Dan mulai sekarang, pahamilah tubuh Anda, komunikasilah tubuh Anda, berkomunikasilah dengan tubuh Anda lebih sering dan lebih intens. Ya. Kalau lagi sakit, jangan langsung minum obat. Herbal sekalipun nggak usah. Mungkin Anda butuh istirahat. Mungkin Anda butuh tidur. Mungkin Anda cuma butuh air putih. Mungkin Anda butuh cuma air hangat. Mungkin cuma butuh madu. Nggak usah langsung makan obat. Ya, apalagi nanti ya, terakhir ini. Terakhir. Banyak orang bilang herbal itu kerjanya lama. Baik, saya ceritakan rahasianya. Dalam satu kunyit ini Bapak sekalian, banyak sekali bahan aktifnya. Dan bahan aktif pada kunyitnya atau rimpang kayak begini itu kuantitinya itu dikit banget. 0,00 sekian gitu loh. Tapi banyak dia. Satu kunyitnya mungkin sekitar 10-20 lebih jenis bahan aktifnya di sini ya, selain kurkuminnya. Maka ketika orang itu sakit, ketika orang itu sehat, dalam kondisi sehat, si bahan-bahan tadi itu patroli, membersihkan, ginjal dibersihkan, lambung dibersihkan, darah dibersihkan. Oke? Dalam kondisi sehat, maka tubuhnya sudah terbiasa dengan ini. Dan dalam kondisi dia sakit, orang itu sakit, maka beliau ini kerjanya spesifik. Kalau yang tadi membersih-bersihkan, yang ini langsung dia perannya memperbaiki kondisi tak seimbang. Maka sering saya sampaikan, kalau Anda sudah biasa hidup sehat, jangan cheating. Ya, sebab apa? Nanti imbasnya apa? Imbasnya kalau sering banget cheating, dia tidak akan bisa banyak berperan. Contoh, kalau saya pusing kadang-kadang saya cukup minum jahe, kasih madu, kasih garam sedikit, sudah hilang pusingnya. Karena badannya relatif bersih dan si jahenya tadi langsung bertugas di tempatnya gitu. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kalau sudah biasa hidup sehat, jangan dibiasakan untuk tidak sehat. Ya. Kita perlu menciptakan kebiasaan-kebiasaan sehat setiap hari, seperti itu. Ya baik, saya kira mungkin cukup.